Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا شفيعنا نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال أيضا في القرآن الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه رواه متفق عليه أو بخاري مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah tadi saya bacakan dua ayat. Ayat yang pertama surah Al-Maidah ayat 49. Ayat ini ada sabab nuzul. Jadi Allah menurunkan ayat ini ada sebab-sebabnya. Itu ada segolongan pimpinan dari Bani Israel, kalau orang Yahudi itu datang menghadap Nabi dengan tujuan ya supaya bisa memutusi satu keputusannya di pihaknya dengan mengatakan, wahai Muhammad, kami ini adalah pimpinan Bani Israel. Saya punya banyak umat, punya banyak orang di belakang kami. Kalau kau memutuskan satu keputusan ini di pihak kami, maka orang-orang ini saya ajak untuk menaati kebenaran dakwamu ini. Yang kemudian ayat ini turun. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anihkum, dan hendaklah kamu berhukum bainahum, di antara mereka, bima anzalallahu, dengan yang Allah turunkan ilaika kepadamu. Wala tattabi, janganlah engkau mengikuti ahwaahum, jadi keinginan mereka, jadi keinginan golong pimpinan-pimpinan Yahudi itu. Wahdharhum, jadi di sini ada hadhiro yahdharu, hadron itu hati-hati, waspada, waspadalah, hati-hatilah terhadap mereka. Kenapa? Ayyaftinuka,
Jangan sampai ia menggelincirkan kamu, memperdaya kamu, bisa menggoda kamu atau memalingkan kamu an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dari ba'di sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Jadi sedikit saja memalingkan dari firman Allah ini untuk memutuskan orang Yahudi itu tidak boleh. Fa'in tawallau, maka jika tawalau mereka berpaling, fa'lamu, ketahuilah annama yuridullah, bahwasanya Allah itu yurid, ingin atau berkehendak, ayusibahum, akan memberikan musibah kepada mereka, biba'din dunubihim, dengan sebab sebagian dunubihim, dari seluruh dosa mereka. Jadi artinya Allah ini akan menurunkan satu musibah, yang musibah itu diturunkan karena sebagian dari dosa yang ia kerjakan, bukan seluruh dosa yang ia kerjakan. Jadi hanya sebagian kecil dari dosa yang mereka kerjakan. Padahal dalam penghujung ayat ini, wa inna katsiran, dan sesungguhnya kebanyakan minan nasi, dari manusia itu, termasuk intinya Yahudi itu, lafasiqin, benar-benar fasik. Nah, di sini artinya musibah diturunkan karena dosa. Dosa apa? Kalau saya baca-baca itu, yang pertama dosa karena menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya, ataupun perintah agama. Bisa dilihat dalam surah 4, adik-adik. Jadi ayatnya ayat 60, surat 24 ayat 63. Nama suratnya itu An-Nur, ayatnya 23. Saya putus saja, saya ambil intinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alimun. Jadi sama dengan tadi, falyahdhar. Hadhiro yahdharu itu hadron, artinya waspada atau hati-hati. Di sini diperintahkan, ada lamnya. Falyahdhar, hendaklah hati-hati, hendaklah waspada. Siapa yang disuruh hati-hati dan waspada ini? Alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, mereka yang menyelisihi an amrihi, dari perintahnya, perintah Rasulullah. Perintah Rasul, perintah Allah, perintah Rasul. Rasul tidak berbicara kecuali wahyu. Artinya hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah agama ini. Kenapa? Ayusibahum fitnah, akan dimusibahi kepada mereka. Mereka akan berikan satu musibah, fitnah berbentuk cobaan. Kalau terus penyelisihan itu, ayusibahum adzabun alimun, maka mereka akan berikan satu musibah, yang musibah itu berbentuk adzabun alimun, azab yang sangat pedih. Nah, ini yang pertama. Jadi musibah diturunkan karena dosa-dosa apa? Satu, penyelisihan terhadap perintah agama. Yang kedua, larangan diterjang. Bukti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih juga, jadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu yaghar, cemburu. Allah itu murka. Kepada siapa Allah murka? Wa ghairatullahi, dan kemurkaan Allah itu ayatiyal mar'u, al-mar'u apabila ya'ti, akan mendatangi apa? Ma haramallahu alaihi, terhadap apa yang telah diharamkan oleh Allah atasnya. Nah, ini jadi kedua. Yang kedua, bahwa Allah itu murka kalau sudah ada orang-orang yang bila ditentukan oleh Allah itu larangan, jangan sampai dikerjakan, malah dilarangnya. Murka, akan turun murka Allah. Saya khawatir begini, kalau seperti sekarang ini, misalnya ada seseorang yang berbuat salah,
Kemudian Allah memberikan satu azab. Allah menurunkan satu musibah berbentuk azab. Kalau mengenai orang yang berbuat salah itu saja masih mending. Misalnya satu kelompok misalnya, satu kampung itu bermaksiat separuh misalnya. Kemudian Allah azab itu. Jadi azab itu kalau mengenai orang-orang yang separuh yang berbuat maksiat itu atau menyelisihi perintah Allah itu masih mending begitu, enggak. Jadi berlakunya pada kita sebagai umat Khotamul Anbiya ini adalah kalau Allah menurunkan satu musibah karena kedua tadi itu, yang terkena bukan hanya yang menyelisihi perintah, yang terkena bukan hanya yang melarang, yang melanggar larangan-larangan Allah, tapi boleh jadi orang yang baik itu terkena juga. Ada sebuah hadis begini, adzanbun su'mun ala ghairi fa'ilihi, rawahu ad-Dailami. Jadi adzanbun, perbuatan dosa. Nggak tahu perbuatan dosa apa ini, pokoknya berbuat dosa. Sumun, membawa sial, akan membawa malapetaka kepada siapa? Ala ghairi fa'ilihi, atas selain pelakunya juga. Nah ini, atas selain pelakunya juga. Sampean enak-enak bertakwa, enak-enak untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Saudara kita di sebelah sana misalnya, yang berbuat maksiat, menyelisihi perintah-perintah Allah, Allah turunkan azab, boleh jadi kita kena juga. Nah ini dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh rawahu Syaikhan Imam Bukhari Muslim, itu lebih gamblang gitu. Rasulullah SAW bersabda, idza anzalallahu biqaumin adzaban, idza apabila anzalallahu, Allah menurunkan adzaban, satu azabnya, biqaumin terhadap satu kaum, asobal adzabu, maka azab itu akan menimpa atau mengenai man kana fihim, kepada orang yang di sekitar mereka juga. Coba bayangkan. Jadi saya bayangkan kemarin ketika melihat di Sumberwulu itu, adik-adik insya Allah dengar tadi yang di Curakoboan atau di Kampung Renteng, ketika Semeru, lahar Semeru itu, dalam rumah ini ada ladek-ladek gitu. Coba bayangkan seandainya satu rumah itu tidak berbuat maksiat, tidak menyelisih perintah-perintah Allah, maka tergilas masuk di dalamnya itu, terkena seperti tidak bisa keluar, malah sedih. Bisa juga seperti itu. Tidak semua orang yang terkena itu orang-orang yang maksiat, orang-orang yang menyelisihi perintah. Jadi boleh jadi orang yang alim, orang yang taat itu terkena juga. Nah ini diingat-ingat ya. Jadi saya pesan kepada anak-anak, jadi ayo kita laksanakan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 7 itu. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan Rasul, fakhudhuhu, ambillah ia atau kerjakan ia. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang buat kamu, anhu tentangnya, fantahu, maka jauhilah. Nah, dengan sampean setiap perintah kita kerjakan, setiap larangan kita jauhi, insya Allah tidak akan menyebabkan Allah menurunkan satu musibah berbentuk azab ini. Kalau itu kita baca umat-umat terdahulu, itu yang berdosa binasa, yang taat selamat, yang iman aman. Itu dulu. Sekarang sudah sempurna Islam ini. Bahwa kalau ada yang istilahnya berbuat maksiat, yang tidak maksiat pun kena. Saya ambilkan contoh dulu ini Nabi Nuh alaihissalam, misalnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu nabi yang ketiga, Adam, Idris, Nuh. Jadi sejak sepeninggalan Nabi Adam alaihissalam itu 600 tahun dalam
rangkaian cerita dalam Al-Quran itu. Jadi orang-orang itu sudah mulai rusak. Lebih kemudian dinyatakan bahwa seluruh manusia itu akhlaknya seperti binatang. Sehingga Allah utus Nabi kedua, Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris ini diutus tapi diapakan oleh umatnya. Tidak dihiraukan. Tidak diterima oleh umatnya. Diabaikan. Sehingga Nabiullah Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak sepeninggalan Nabiullah Idris alaihissalam ini ada 5 orang ulama yang terkenal. Nah, kemudian 5 orang ulama ini mati bersamaan dalam waktu 1 bulan. Wah, heboh saat itu karena ulama besar. Nah, sehingga sejak kematian itu orang-orang bingung. Wah, akhirnya ada yang usul. Yang usul begini, salah satu dari keluarganya. Bagaimana kalau seandainya ulama kita yang 5 ini kita gambar. Kita bentuk patung yang rupanya sama dengan wajah-wajah 5 ulama ini. Akhirnya disepakati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenang kembali. Kalau rindu datang ke makamnya, tahu gambarnya. Di situ ingat, oh ini ulama kita. Akhirnya setelah melihat itu gairah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya itu semakin meningkat. Tujuannya itu, mulanya baik. Nah, 1 abad baik, abad kedua sudah mulai. Orang yang datang di situ dengan memuji-muji yang 5 orang ini. Bahwa dengan memuji itu akhirnya 5 orang ini, 5 ulama ini bisa memberikan manfaat. Abad ketiga akhirnya sudah pujiannya semakin lebih. Timbul dogma atau mitos-mitos keyakinan yang bersifat mistik. Jadi siapa yang datang ke ulama itu, maka ulama itu bisa memberikan satu manfaat dan syafaat, bisa memberikan rezeki dan lain sebagainya. Wah, ini yang terjadi. Sehingga Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam ini pun juga berdakwah. Dalam Al-Quran itu 500 tahun. Dakwanya 500 tahun. Nah, tapi dalam 500 tahun itu dapat umat antara 70 sampai 80 saja. Lainnya musuhi, tidak menerima, senangnya berbuat dosa, tidak mau beriman kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Taat tidak mau. Malah mengolok-olokkan Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah, maka kedua jarinya ini ditutupkan ke telinga ini. Bajunya ditutupkan ke mukanya. Itu yang ada. Sambil mengolok-olok. Sehingga Nabiullah Nuh alaihissalam mohon kepada Allah. Qala, Nabi Nuh berkata, Rabbi ya Rabb inni da'autu qaumi. Sesungguhnya aku dakwah kepada kaumku lailan wa naharan. Siang malam selama 500 tahun. Tapi dapatnya cuma 70 sampai 80 saja. Apa kata Nabi Nuh? Falam yazidhum, tidak menambah kepada mereka doai ajakanku ini illa firarah, kecuali mereka akan semakin menjauh dari dakwahku ini. Akhirnya Nabiullah Nuh alaihissalam mohon kepada Allah, jangan kau sisakan seorang pun. Karena Nabi Nuh diolok-olok. Terus akhirnya berdoa seperti itu. Baiklah kalau begitu, akhirnya Allah memerintahkan Nabiullah Nuh alaihissalam disuruh membuat kapal. Seandainya adik-adik ini hidup pada zaman Nabi Nuh, kemungkinan juga ada yang mengikuti Nabi Nuh karena apa? Jadi banyak yang tidak masuk akal. Contoh begini, ketika Nabiullah Nuh alaihissalam itu diperintahkan untuk membuat kapal, kapalnya yang begitu besar, sementara tidak ada laut, tidak ada sungai. Apa pendapat sampean?
Sementara umat Nabi Nuh alaihissalam langsung, loh Nuh itu sudah benar-benar tidak waras. Coba bayangkan, di sini tidak ada laut, tidak ada sungai membuat kapal sebesar itu. Setiap jalan ketika Nabi Nuh dan umatnya membuat kapal, kamu ini semakin gila, kamu ini semakin gila. Tapi pada akhirnya, sehingga Allah benar-benar menurunkan pada hari hanya, maka hujan gerimis. Gerimis deras, sampailah deras itu airnya sampai tinggi. Jadi umat Nabi Nuh alaihissalam yang taat sudah naik, yang iman sudah naik. Yang tidak naik, yang tidak iman kepada Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istrinya, anaknya yang bernama Kan'an. Coba bayangkan, anaknya itu nabi, dididik langsung oleh Allah, tapi tidak mau beriman. Bagaimana ini ketika diazab oleh Allah? Turunlah banjir yang begitu besar, akhirnya air sudah tinggi, perahu sudah mulai jalan. Bingung sudah, banyak yang mati sudah, bahkan ada yang mempertahankan, naik di rumah sudah tidak kena, naik ke pohon-pohon tidak kena. Akhirnya Kan'an, terlihat Kan'an untuk berenang, dipanggillah oleh ayahnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, mari naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau ikut bersama orang-orang kafir. Nah, ini Kan'an ini enggak ngimani ayahnya. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ilal jabal, saya akan berlindung ke atas gunung. Yang simuni minal ma, yang akan menghindarkan aku dari air. Qala, berkatalah Nabi Nuh alaihissalam, la asimal yaumah min amrillah, hari ini tidak ada yang selamat. Tidak ada orang yang dilindungi dari azab Allah illa man rahimah, kecuali orang yang dirahmati saja. Akhirnya wahala bainahuma mauju, kemudian keadaan di antara keduanya itu adalah maujun, itu ombak. Jadi ketika ngomong-ngomong seperti itu ada ombak besar yang penuh fakana minal mughraqin, sehingga Kan'an terbawa oleh ombak, matilah. Tidak kan saja, sehingga seluruh orang kafir itu semuanya meninggal dunia. Nah ini. Jadi kalau dulu seperti itu, yang dosa binasa, yang tidak iman itu yang tidak aman. Yang taat selamat. Siapa yang taat? Yang taat itu umatnya, yang terdiri dari 70 sampai 80 orang itu saja. Nah, selain itu sudah habis. Nah, setelah itu sudah habis banjirnya, airnya sudah habis, maka hidup saat itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun, damai, tidak ada namanya maksiat itu. Tapi berjalannya waktu lama kelamaan, berjalan sekian abad kemudian sudah kembali lagi. Jadi sejarah, kalau disampaikan sejarah nenek moyangnya Nabi Nuh alaihissalam, oh itu cuma cerita belaka. Tidak ada seperti itu. Itu keyakinannya. Akhirnya diganti dengan bangsa yang disebut Ad, kaum Ad. Sudah, kaum Ad, bangsa Ad ini yang terkenal orangnya tinggi, besar, kuat, dan sebenarnya pandai-pandai, makmur, tapi sombong. Bahkan menyatakan dalam Al-Quran, wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapa yang memiliki kekuatan yang lebih daripada kami? Gak ada. Nah, sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Nah, jadi kebenaran tidak mau dengan kebenaran itu. Nah, ketika itu wa ila adi ahohum, dan kepada kaum Adlah, ahumhum, kami utus saudara mereka Hud, Nabiullah Hud alaihissalam. Karena sudah rusak akhlaknya, kembali lagi seperti tadi. Qala ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabiullah Hud alaihissalam,
U'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuhu. Jadi tidak ada bagi kamu sesembahan ghairuhu selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Apa jawab mereka? Qalu ya Hud, wahai Hud, majitana bibayinatin. Engkau datang kepada kami tidak membawa satu bukti. Wa ma nahnu bitarikin alihatina. Kami tidak meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, ankaulika, lantaran omonganmu itu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak beriman kepadamu, tidak percaya. Tetap mempercayai Tuhan-Tuhan mereka, tetap Pak Tuhannya. Siapa? Yang 5 itu. Tapi caranya sudah menurut cara mereka, cara menyembahnya itu. Sehingga karena sudah rusak seperti itu, maka diazab oleh Allah. Jadi sedikit sekali itu. Semuanya dihancurkan. Dengan azab apa? Fa'arsalna alaihim, lalu kami mengutus, kami mengirimkan, kami meniupkan alaihim kepada mereka rihan sorsoran. Angin sorsoran itu sorsoran kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu. Jadi angin sorsoran, angin yang begitu kencang. Fi ayyamin nahisatin, pada hari-hari yang naas itu. Hari-hari yang naas. Linudhiqahum, supaya kami rasakan kepada mereka azabal khazyi, azab yang menghinakan fi hayatid dunya, di ketika hidup di dunia ini. Wala azabul akhirah, dan nanti akan memperoleh satu azab di akhirat yang ahza, yang lebih hina lagi. Wahum la yunsorun, dan mereka itu tidak ada penolong sama sekali. Dan angin hari-hari naas itu Pak, dinyatakan dalam sebuah firman Allah selama sab'a layalin, 7 malam. Sama niatan ayamin, 8 hari. Jadi angin apa itu? Yang dimana angin samun namanya. Angin samun itu angin penuh dengan azab, laknat yang sedasat-dasatnya. Coba bayangkan, jangankan rumah, jangankan manusia, diceritakan gunung-gunung itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu adalah gak ada orang yang hidup sama sekali. Loh, bagaimana dengan Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud alaihissalam diabadikan oleh Allah dalam surat Hud ayat 58 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma jaa amruna, maka tatkala datang amruna, azab kami, najjaina Hudan, najjaina kata Allah, kami selamatkan Hudan, Nabi Hud alaihissalam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Jadi wanajainahum, dan kami menyelamatkan mereka min adzabin ghalidin, dari azab yang sangat berat. Nah, ini satu kedua, bahwa yang menyelisihi perintah-perintah, gak mau melaksanakan perintah-perintah dan menerjang larangan-larangan, dihabisi oleh Allah. Sementara yang taat selamat, yang iman aman, siapa? Nabi Hud alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua, yang ketiga saya ambilkan contoh dari setelah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi Soleh juga seperti itu. Sejak Nabi Hud alaihissalam diselamatkan, jadi di situ keluar, terbentuklah satu kampung yang kalau sekarang mungkin Islami, tidak ada yang maksiat, perintah Allah dikerjakan. Sama dengan tadi, berjalannya sekian lama, sekian abad, akhirnya kembali lagi. Tidak mau beribadah dengan satu cara yang ditentukan oleh Allah lewat Rasulnya, tapi maunya ibadah lewat aturan-aturannya sendiri. Nabiullah Soleh diutus akhirnya. Wa ila Samudan, kepada
Kaum Samud akhahum shalihan. Kami utus saudara mereka Saleh, Nabi Saleh alaihissalam. Qala, berkata Nabi Saleh alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kamu sesembahan ghairuhu, selain daripada Allah. Dikatakan seperti itu. Apa? Qalu, mereka menjawab, ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hada. Wahai Saleh, qad kunta, sungguh engkau dulu itu marjuwan, harapan tumpuan kami qabla hada, sebelum ini. Artinya sebelum menyatakan tidak ada bagi kamu sesembahan selain Allah. Itu jadi harapan kaum Samud. Jadi harapan, jadi tumpuannya. Tapi ketika Nabi Saleh alaihissalam mengatakan tidak ada sesembahan bagi kamu selain daripada Allah, apa kata mereka? Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'ana. Atanhana, apakah engkau melarang kami an na'budu, untuk menyembah ma ya'budu aba'ana, apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Wa innana, dan sesungguhnya kami itu lafi syakin, benar-benar ragu, mimma ta'uduna, dari apa yang kau serukan kepada kami. Ragu. Loh, kenapa kamu ragu? Saya ragu sudah, Saleh. Sekarang coba kalau kamu memang benar-benar utusan Allah, Nabi Allah, coba berikan bukti. Ayo berikan bukti kepada kami. Wah, akhirnya Nabi Saleh alaihissalam mohon kepada Allah. Minta bukti. Ya Allah, kaumku tidak mau menerima dakwaku, kecuali kalau saya itu ada bukti. Coba berikan bukti kepada saya ya Allah. Baiklah Pak Inu, suruh umatmu ngumpul di bawah gunung. Suruh ngumpul di bawah gunung. Kemudian ngumpullah saat itu. Akhirnya seluruh umatnya saat itu suruh melihat di kaki gunung itu. Di situ adalah ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti. Mereka minta bukti dituruti. Apa? Keluar dari kaki gunung itu, apa yang keluar itu? Onta betina yang begitu indah. Tidak pernah ada sebelumnya seindah onta betina ini. Begitu onta betina ini keluar, yang iman kepada Nabiullah Saleh alaihissalam semakin iman. Yang tadinya ada yang tidak beriman semakin iman. Kalau begitu Saleh ini benar-benar Nabi Allah. Nah, di Parisaran ada syaratnya ini. Tolong onta ini biarkan, jangan sampai diganggu di atas dunia ini. Biarkan. Terus yang kedua, ini ada sumur. Kalian boleh ngambil airnya ini gantian dengan onta itu. Hari ini diminum untuk onta, esok untuk kalian. Esoknya lagi untuk onta, esoknya lagi untuk kalian. Begitu seterusnya. Ketika kalian tidak bisa mengambil air karena bagiannya onta, maka kalian ambil susu onta itu buat kalian minum. Terus susu onta itu enggak habis diperah oleh umatnya Nabiullah Saleh alaihissalam. Banyak yang iman. Tapi ada yang cemburu. Siapa? Penguasa cemburu. Apa? Akal jahat sudah mulai muncul. Kalau Saleh terus-terusan seperti ini, maka saya enggak ada pengaruhnya. Nanti niat busuknya itu sudah mulai timbul. Akhirnya buat sayembara. Siapa yang berani mengganggu ontanya Saleh, Nabi Saleh itu, maka akan diberikan satu hadiah. Enggak ada yang berani. Karena sudah bukti yang nyata seperti itu, enggak ada yang berani. Tetapi penguasa ini tahu kelemahannya pemuda-pemuda. Apa kelemahannya pemuda-pemuda dalam Al-Quran? Kemarin itu. Wanita. Ada salah seorang wanita punya anak cantik. Dan anak cantiknya ini mau dijadikan sebagai taruhannya. Anak bangsawan, kaya, cantik lagi.
siapa yang berani mengusik ontanya Soleh, kata penguasa, atau membunuh ontanya Soleh, maka akan memperoleh anak yang cantik ini beserta hartanya yang banyak. Aduh, langsung Pak mengacungkan tangan Masdak ibnu Mahraj. Saya Masdak ibnu Mahraj karena ingin wanita cantik tadi. Kemudian ada seorang ibu yang tua, Pak, karena benci dengan Nabi Soleh alaihissalam, itu menyerahkan anak gadisnya, cantik juga. Siapa yang bisa membunuh onta ini, maka akan memperoleh gadis anak saya. Ada yang ngacung tangan, Qudar ibnu Salim. Dua orang sudah. Mula-mula ragu akan membunuhnya. Tidak berani akan membunuhnya. Akhirnya mencari teman. Ada dikatakan dalam tarik itu, sehingga ada temannya 7. Langsung akhirnya dari teman 7 itu diajaklah pergi. Sehingga onta itu benar-benar terbunuh. Benar-benar terbunuh. Nah, setelah membunuh onta ini, langsung datang ke Nabi Soleh. Wahai Soleh, katamu onta ini tidak boleh diusik. Sekarang ontamu telah mati. Mana azabnya? Kok tidak datang? Engkau ini adalah benar-benar pendusta. Kalau kamu memang benar-benar Nabi, ayo datangkan azab. Kenapa kau kok minta didatangkan azab? Kok tidak minta diampuni dosa-dosamu? Tidak mau, Pak. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Hud ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqaruha, mereka menyembelih onta itu. Faqala, lalu Nabi Soleh berkata, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Tamatta'u, bersukacirialah kalian semua. Fi darikum, di dalam dar kamu, di dalam rumah kamu, salasata ayyam, sebatas 3 hari saja. Setelah 3 hari coba rasakan apa? Wadzalika wa'dun ghairul makdub. Ini satu janji yang tidak pernah didustakan. Siapa? Allah yang berjanji. Nah, setelah 3 hari itu benar-benar turun azab itu. Apa azabnya? Gempa bumi, badai topan yang dahsyat. Bahkan fa'amma samuda, adapun kaum Samud itu fa'uhliku, mereka dibinasakan bitaghiyah, dengan suara yang dahsyat, petir, wadet, dan lain sebagainya. Sehingga kaum Samud yang tidak taat, yang tidak mau beriman, seluruhnya habis. Habis. Bagaimana dengan Nabi Soleh? Bagaimana dengan Nabi Soleh? Maka Nabi Soleh diselamatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, falamma jaa amruna, maka tatkala datang azab kami, najjayna salihan, kami menyelamatkan Nabi Soleh alaihissalam, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, birahmatim minnah, dengan rahmat dari kami, dan lain ila akhirih, dan seterusnya. Sebagai penutup adik-adik, supaya kita tidak terkena satu azab, mari kita, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang akan menyelisihi perintah Allah, yang akan menerjang larangan-larangan Allah, kita cegah. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, itulah yang akan mencegah satu turunnya azab kepada kita. Sebuah hadis yang bacakan dan kemudian kita tutup. Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, dan demi yang jiwaku berada di tangannya, la ta'muruna bil ma'ruf, sungguh beramar ma'ruflah, wa la tanhauna 'anil munkar, dan beramar ma'ruflah nahi mungkar. Kalau tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, aw la yusikanna, atau benar-benar Allah akan mempercepat, mensegerakan, ayyab'atsa alaikum, akan meringkan buat kamu ikoban, satu siksaan min indihi, dari sisinya. Kalau sudah siksaan Allah turun kepada kita, summa latad'unnahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yastajibu lakum, maka doa itu sia-sia, tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, adik, marilah kita berusaha bersama-sama. Jangan sampai kita menyelisihi perintah Allah, jangan sampai kita menerjang larangan-larangan Allah, supaya azab Allah tidak diturunkan. Supaya itu lebih dari itu, supaya tidak diturunkan lagi, mari kita
giat walaupun sampai masih kecil beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada temannya yang melanggar Allah, kita larang. Menyelisihi perintah Allah, kita dakwahi. Wah, lebih ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.